Saudara, ada beberapa orang yang mulutnya tuh pahit. Kalau ngomong selalu negatif. Kalau komentar selalu buruk. Kalau ngomong tuh gak pernah membangun. Saya bisa pastikan, orang yang mulutnya selalu negatif, selalu jelek perkataannya, itu hatinya luka. Di dalam rumah tangga, kadang-kadang ketika kita konflik suami istri dan tidak diselesaikan, laki-laki itu sifatnya lebih cuek. Kalau berantem dia bisa tidur ngorok, yang perempuan gak bisa tidur, biasanya. Nah, perempuan tuh sifatnya mengandung, menyimpan. Jadi disimpan dalam hatinya. Nah, ketika suaminya bikin salah, itu dia udah siapin panah api buat tembak suaminya, cas! Dan abis itu mereka berantem terus. Ini terjadi dalam rumah tangga saya. Saya suatu hari marah-marah sama Jojo, marah-marah. Ini pengakuan dosa di hadapan umatnya. Ya. Wah ini baik, baik puji Tuhan, tapi galak juga. Saya marah sama suami saya, marah. Marahnya cuma satu sih. Saya komplain minta waktu. Jadi bagi saya tanda I love you Henny adalah you give me your time. Nah suamiku ini tipe yang gak bisa diem. Bagi dia di rumah gak ngapa-ngapain tuh nganggur. Dia maunya khotbah terus. Nganggur tuh gak enak. Dia terganggu. Nah saya bilang harus di rumah sama saya. Dia bilang ngapain? Bingung. Ngapain? Dia bingung kalau nggak ngapa-ngapain. Lah saya orangnya kalau di rumah tuh santai, sukanya diem. Jadi dia nggak ada yang ngajak ngomong. Aduh, harus belajar banyak ngomong dikit ya di rumah. Kebanyakan khotbah begitu di rumah tuh biasa pendeta-pendeta diem. Makanya kalau mau istrimu cerewet, suruh dia jadi pengkhotbah aja. Nah karena kebanyakan ngomong, biasanya di rumah saya banyak diem aja. Nah suatu hari, ketika saya marah sama suami saya serang dia dengan kata-kata negatif. Dia tidur. Dia bisa tidur, saya enggak. Begitu saya enggak bisa tidur, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, kasihan suamimu. Kasihan dia. Sebelum suami saya tidur, dia tuh mau ngomong kayak gini, satu kalimat. Semua yang aku lakukan selalu salah di matamu. Dia bilang gitu. Saya langsung tajam. Dia tidur, gua enggak. Ketika Tuhan bilang gini, kasihan suamimu. Tahu enggak istri-istri? Punya istri yang selalu ngomong negatif itu, kasihan suamimu. Suami-suami dengar, punya suami yang selalu negatif sama istri, kasihan istrimu. Ketika dia bilang gitu, saya langsung koreksi hati saya. Ada luka apa sebenarnya? Kenapa saya kok ngomong terus yang negatif? Saudara, kita tuh kalau luka nggak bisa bohong. Kita pasti nggak bisa lihat hal positif dari diri orang lain. Kita selalu serang dengan perkataan negatif karena kita selalu pasang spion. Orang udah minta maaf pun kita ingat. Saya belajar mengampuni suami saya. Tiap kali dia ngomong sesuatu yang gak enak, nah saya diam, saya simpen. Jadi ketika punya kesempatan, hajar, jatat, hajar. Saudara saya ngerti, menyimpan luka gak akan ada baiknya. Semua yang keluar dari mulut kita pasti negatif. Kalau Anda ingin rumah tanggamu bahagia, murah hatilah dalam mengampuni. Ampuni suamimu, ampuni istrimu. Gak ada pernikahan yang sempurna baik-baik saja. Pasti kita ada ributnya. Pasti kita ada gak cocoknya. Tapi coba ampuni dan coba lihat dari sisi yang berbeda. Saya mulai tobat malam itu dan saya bilang saya harus berhenti.